Saya termasuk yang setuju dengan revisi Undang-Undang TNI Polri, asal satu, dia harus selalu dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan, bagaimana 24 tahun yang lalu pasti persoalan atau situasi geopolitik berbeda. Situasi geopolitik berbeda, ancaman berbeda, situasi keamanan berbeda. Bahwa dia merespons itu oke. Dan distrust itu kan bukan ujuk-ujuk. Itu kan adalah dia akumulasi dari banyak persoalan, banyak kasus yang itu tadi yang membuat publik itu hopeless. Itu apa yang dikhawatirkan Bung Karno terjadi gitu. Kita menghadapi bangsa kita sendiri. Jadi kita disibukkan di dalam gitu. Kita bangsa besar tapi kita mengecilkan diri kita sendiri gitu. Oke, Mbak, ini kembali ke isu yang sedikit berubah tapi menjadi isu yang concern di reformasi ya, soal dui fungsi, soal TNI gitu. Dan Mbak Dani juga banyak tulisan-tulisan yang berserakan di harian Kompas soal bisnis TNI ya, soal bagaimana membentuk TNI yang profesional gitu. Dan sekarang DPR mengambil prakarsa politik untuk mengajukan revisi Undang-Undang TNI. Dan banyak orang yang khawatir bahwa ini akan demokrasinya regresi, kemudian lelah dengan demokrasi, dan kemudian kekhawatiran kembali lagi hadirnya dui fungsi ABRI pada era Orde Baru. Kecemasan itu berdasar atau terlalu mengkhawatirkan sebetulnya? Saya termasuk yang setuju dengan revisi Undang-Undang TNI Polri, asal satu, dia harus selalu dikaitkan dengan kebutuhan atau kepentingan bagaimana 24 tahun yang lalu pasti persoalan atau situasi geopolitik berbeda. Situasi geopolitik berbeda, ancaman berbeda, situasi keamanan berbeda. Bahwa dia merespons itu oke. Yang kedua, dia juga harus bicara tentang kepentingan nasional kita. Dari lanskap yang berbeda itu, bagaimana kita mengarrange TNI kita, alutsista kita, macam-macam itu tadi, atau organisasi TNI itu akan dibentuk seperti apa. Terus yang ketiga ya harus penguatan untuk institusi TNI gitu. Kenapa ini menjadi penting ya? Karena jangan sampai pencapaian kita 24 tahun, 26 tahun menuju reformasi ini kemudian setback gitu. Itu soal kepentingan nasional juga penting. Terus kemudian ya itu tadi demokrasi kita. Jadi itu ada syarat-syarat yang tidak bertentangan itu. Nah, itu satu. Yang kedua, dari sekuens waktu, Mas. Ini kan reses nih, DPR nih reses. Mungkin baru pertengahan. Terus kemudian tersisa berapa waktu dan kemudian ternyata dari diskusi-diskusi yang diselenggarakan di forum publik terbatas itu bukan hanya 2 pasal. Bukan hanya 2 pasal tentang usia maupun bagaimana pelibatan TNI atau Polri di kementerian lembaga. Nah, kemudian muncul ada bisnis TNI. Terus kemudian di Polri ternyata juga ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan yang kemudian kita lihat itu ketika kita petakan itu bakal punya potensi friksi dengan kementerian atau lembaga lain gitu. Bakamla lah, TNI lah, macam-macam. Nah, melihat waktu, terus kemudian melihat latar belakang kenapa diadakan revisi dan lain-lain itu yang nggak kuat tanpa didukung kajian akademik yang yang kuat yang mendasarkan itu, terutama juga bagaimana menjadikan TNI profesional di negara yang demokratis, itu kemudian ya saya yang tadinya setuju itu menolak dalam konteks yang ada sekarang gitu ya. Karena gini juga, kalau kita bicara usia TNI, dulu kan kita pernah usia TNI pensiun itu kan 55, kemudian jadi 58 karena polisi 58, TNI ikut 58. Terus kemudian
di negara lain ada yang 64, ada yang 60 Mas, memang ada. Tetapi yang saya ingin perkarakan di sini adalah ketika usia TNI itu dimundurkan, itu juga harus disiapkan organisasi yang bisa merespons bagaimana nanti ada penambahan anggota-anggota TNI yang karena pemunduran usia itu menjadi lebih banyak gitu. Nah sekarang aja kurang lebih ada pati dan kolonel yang 120 non-job. Nah nanti saya membayangkan bagaimana ini kan kasihan TNI. Nanti kalau kayak gini jangan-jangan ini kan boleh ya suuzon dikit gitu. Jangan-jangan ketika kemudian ada pasal bisnis TNI, jangan-jangan juga untuk karena ini nggak non-job, nggak ada ini ya bolehlah bisnis TNI dan segala macam gitu. Semoga sih enggak gitu. Nah kemudian yang kedua Kementerian Lembaga. Ini kan TNI ini kan fungsi dasarnya ini akan adalah salah satu organisasi yang diberikan kekuasaan secara sah untuk melakukan kekerasan oleh negara. Jadi karena dia boleh melakukan kekerasan secara sah, dia harus diatur gitu. Jadi kalau dalam tugas TNI, operasi militer dan operasi militer selain perang itu kan ada tuh tugas-tugasnya. Terus kemudian ada pasal juga yang mengatur 10 kementerian lembaga. Oke, dalam kurun waktu 24 tahun sejak 20 tahun sejak undang-undang TNI itu pastilah ada lembaga-lembaga yang dibentuk. Bakamla itu kan setelah undang-undang TNI, BNPT, terus kemudian juga KSP itu juga bahkan ini setelah itu. Nah, kalaupun ada revisi itu harus revisi hal-hal misalnya yang kementerian lembaga yang memang benar-benar bisa diisi oleh TNI terkait dengan operasi militer selain perangnya, tugas-tugas dasarnya, Mas. Jadi bukan kemudian Pan RB di ini di itu. Jadi ini kok kelihatan kayak dui fungsi jadi seperti itu. Jadi tetap harus dikaitkan dengan sipil itu, terkait dengan tugas TNI itu. Artinya kalau tadi ada constraint waktu ya, ini kan tinggal 2 bulan lagi gitu. 1 Oktober aja tinggal udah ganti 1 DPR. Oktober sudah jadi anggota DPR. Apakah harus dipaksakan sekarang dibahas gitu di injury time gitu? Apakah bisa diserahkan saja kepada presiden baru untuk mengkaji lebih dalam bagaimana TNI ini mau di reform, disesuaikan dengan situasi global yang berubah, ancaman-ancaman yang berubah? Kalau saya ya melihat hitungan waktu dan terkesan belum ada kajian mendalam tentang itu, harusnya ditunda aja. Kita ditunda aja, silahkan kita revisi tetapi itu harus dibangun dalam sebuah argumentasi yang tadi saya sebutkan tadi, ada kriteria, ada ini segala macam. Terus kemudian yang kedua, ini kan lama-lama kita juga paham soal politiknya. Ini kenapa menjadi inisiatif DPR. Oke. Ya. Kemudian kita tahu juga di salah satu media mengatakan ini kasarnya untuk sangunya DPR yang tidak terpilih kemudian gitu ya. Ini bukan kasar, tapi maksudnya dalam politik bisa apa aja gitu. Nah, untuk kepentingan politik praktis semacam ini kan juga berbahaya gitu loh. Bukan hanya berbahaya, tetapi kita juga tidak bisa kita bisa ngomong tidak setuju gini, tetapi kalau yang di Senayan memutuskan gimana? Iya. Kan kita harus ada reservasi untuk kalau diputuskan sikapnya gimana? Apakah kita membiarkan? Ataukah kita judicial review aja karena di sana bisa digugat melalui pelibatan publik yang minim? Atau apa gitu. Tapi kan itu sama aja kita membiarkan pemerintahan berikut itu tersandung ini karena apa? Konflik antar kementerian lembaga itu tinggi di situ. Gitu. Memang MK kan menulis soal meaningful participation. Jadi mendengarkan suara publik, ya, mempertimbangkan suara publik dan menjelaskan kepada publik apa terhadap pertimbangan suara publik itu. Dalam konteks Undang-Undang TNI, suara-suara keberatan juga sudah disampaikan. Tapi apakah itu akan didengar? Nah, kita lihat aja. Maksudnya kita lihat aja itu gini.
Ini sekarang sudah mereda ya. Sudah mereda itu kalau dilihat dari mesin ini apa namanya data yang ada itu nggak apa namanya setinggi yang 2-3 minggu lalu. Tapi justru kalau menurut saya ini harus tetap kita waspadai dalam artian kalau kita mencintai TNI Polri kita, ya kita harus mengawasi masyarakat sipil. Saya rasa ini kawan-kawan masyarakat sipil seperti YLBHI, Kontras, CSIS, apa namanya, dan Lab 45 juga mengkaji ini. Itu seharusnya tetap kami ini untuk revisi Undang-Undang TNI ini kita memang apa ya masyarakat sipilnya relatif aware terhadap ini. Kalau Pak Jokowi masih setia dengan pernyataan ketika debat calon presiden bahwa demokrasi itu mendengarkan suara rakyat dan melaksanakan kehendak rakyat, toh ini presiden bisa mengambil semacam hak politik untuk dia tidak membahas, biarkanlah pada Presiden Prabowo Subianto yang akan membahas Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri dan lain sebagainya. Ya, tapi ini kan inisiatif DPR. Ya, tapi kan pemerintah bisa veto saja. Pemerintah memang juga memberikan ini apa namanya tanggapan BIM-nya segala macam. Itu bisa saja. Dan itu kan sudah dibicarakan di berbagai media ya Mas. Apa namanya? Saya sih berharapnya kawan-kawan di lingkaran istana itu juga pastinya sudah memberikan ini apa namanya memo atau usulan atau saran kepada presiden. Harusnya kalau melihat reaksi masyarakat dan kemudian melihat substansi dari draft itu sendiri, harusnya sih ditunda. Kalau kepentingan bagi Pak Jokowi apa sebetulnya untuk sedikit kelihatan juga mendorong bahwa Undang-Undang TNI ya dibahas saja. Toh 20 Oktober Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Ya, mungkin ini juga bisa apa namanya? Menurut saya ya, setiap langkah kecil apa aja yang menyelamatkan demokrasi itu penting. Okay. Jadi Pak Jokowi itu dalam beberapa media itu kan selalu dikatakan merusak institusi Polri dan TNI gitu kan. Mungkin dengan misalnya usulan beliau, saran beliau tentang penundaan misalnya, itu apa namanya membuat ini akan membantu banyak hal gitu. Menurut saya itu. Kan banyak undang-undang kementerian negara direvisi dengan menambah pos. Undang-undang Dewan Pertimbangan Agung juga akan ditambah jumlahnya, kan? Lalu kemudian undang-undang Mahkamah Konstitusi ada political recalling terhadap hakim-hakim konstitusi dari lembaga-lembaga pengusul gitu. Nah, kalau ini kemudian kan posisi presiden bisa mengatakan tidak setuju sebetulnya. Atau ya ini adalah conversation di balik panggung, ya udah biar DPR saja punya hak inisiatif, bukan pemerintah yang punya hak inisiatif. Karena hampir semua undang-undang, apakah itu undang-undang KPK, undang-undang Kementerian Negara, undang-undang perubahan undang-undang Dewan Pertimbangan Presiden, undang-undang revisi undang-undang Polri, revisi undang-undang TNI, itu kan semuanya kan menggunakan tangan Presiden. DPR sebagai hak inisiatif sebetulnya. Padahal Presiden kan bisa punya mengatakan enggak dulu lah sebetulnya kan. Ya, harusnya. Okay. Harusnya seperti itu. Jadi saya tuh khawatir gini, jangan sampai presiden tuh dikenang sebagai salah satu yang berkontribusi untuk merusak mundurnya demokrasi. Jangan sampai. Jangan sampai. Dan ini belum terlambat. Belum terlambat. Jadi sebaiknya memang ditunda lah. Okay. Ditunda. Kita nggak bicara ditolak, tapi ditunda. Sampai melibatkan publik ya. Mbak Dhani, pertanyaan saya yang terakhir ya. Mbak Dhani ini kan pernah menjadi aktivis, seorang akademisi, berada di KSP gitu, dari kerja-kerja teknokratik gitu. Kalau menurut refleksi Mbak Dhani sampai 9 tahun di KSP, sebetulnya the main problem dari Indonesia itu sebetulnya apa sih? Mengapa katakanlah bangsa ini tidak bisa bergerak sepesat Korea Selatan dan lain sebagainya gitu? Ya, kita nih, saya menimbang dan menakar betul tuh jawabannya, karena saya takut ini mungkin terkesan klise ya atau jargon, tapi kita tuh minim sekali soal keteladanan. Keteladanan, oke.
keteladanan di berbagai segmen ya. Apa namanya? Kita dulu punya Buya, kita dulu banyaklah apa namanya yang kita bisa melihat bahwa antara satunya kata dengan perbuatan. Nah sekarang kita tuh minim gitu. Di ruang publik kita tuh minim. Kita apa namanya pemimpin-pemimpin kita itu apa ya? Indikatornya gini. Apa sekarang itu orang tidak segan atau tidak malu-malu lagi atau langsung aja belak-belakan untuk apa namanya ngatain untuk bukan sekedar mengkritik. Kalau mengkritik itu kan ada unsur ininya positifnya, tetapi itu menghina segala macam itu sebetulnya ya terlepas dari itu apa namanya nggak soal etika atau apa, tapi sebetulnya itu adalah menurut saya itu adalah cerminan kita distrust itu. Distrust karena dan distrust itu kan bukan ujuk-ujuk. Itu kan adalah apa namanya dia akumulasi dari banyak persoalan, banyak kasus yang itu tadi yang membuat publik itu hopeless, membuat ya kehilangan harapan. Sekarang ini kita tambah sulit, banyak kelas menengah jadi miskin, kemudian banyak apa namanya PHK segala macam. Jadi kita memang nggak apa ya, nggak di masa apa namanya tahun mendatang itu kita memang nggak apa agak nggak mudah gitu loh menghadapi itu. Jadi apa namanya dulu itu sandaran kita itu kan masyarakat sipil ya. Jadi ketika masyarakat sipil bersuara, apalagi akademisi, kita tuh pemerintah itu kan langsung, waduh ini alarm nih, ini. Tapi kan sekarang enggak. Gitu. Sekarang enggak dan apa namanya enggak satunya melihat isu ini yang penting prioritas itu enggak satu lagi gitu. Kalau tadi krisis keteladanan, kalau dalam konteks pemimpin yang diidolakan atau itu yang memenuhi nilai-nilai ideal Mbak Dani, siapa itu? Sekarang? Ya sekarang baik yang sudah wafat atau yang di dalam atau di luar negeri? Nggak sudah wafat. Saya mungkin Bung Hatta kali ya. Bung Hatta, wakil presiden. Kenapa Bung Hatta? Bung Hatta itu apa ya? Kejujuran itu kan ini ya modal untuk orang trust sama kita. Dan salah satu yang saya suka dengan kutipan Bung Hatta itu, saya menulis maka saya bebas. Ketika beliau di penjara. Jadi itu dalam sekali menurut saya. Jadi nggak ada yang bisa memenjarakan saya. Karena jiwa saya bebas, saya bisa menulis, mengungkapkan, mengekspresikan banyak. Kalau direfleksikan, zaman dulu muncul orang seperti Hatta, muncul orang seperti Agus Salim, ya, muncul orang seperti Soekarno, ya, muncul seperti orang seperti Hugeng, ada Buya Syafi'i. Kenapa sekarang nggak muncul tokoh-tokoh yang seperti itu? Itu juga pertanyaan saya, Mas. Jadi maksud saya gini, mungkin setiap pemimpin ya itu dilahirkan dalam situasi yang berbeda ya. Dulu saya membayangkan Bung Karno, Bung Hatta itu kan menghadapi orang luar ya. Dan mimpi bagaimana menyelamatkan, membangun tentang mimpi besar Indonesia dan itu dihadapkan oleh anasir-anasir asing segala macam. Sementara kita itu apa yang khawatirkan Bung Karno terjadi gitu. Kita menghadapi bangsa kita sendiri. Jadi kita disibukkan di dalam gitu. Kita bangsa besar tapi kita mengecilkan diri kita sendiri gitu. Kalau nation state, negara bangsa yang kemungkinan itu juga diidealkan oleh Mbak Dani selain Indonesia di mana sebetulnya? Nation state. Saya bukan apa, mungkin saya terpengaruh dengan buku yang saya baca ya bahwa sekarang negara-negara demokratis itu banyak yang, tapi yang jelas saya bukan Amerika. Bukan Amerika. Ya, kenapa bukan Amerika untuk sekarang ini? Karena Amerika dulu itu kan rujukan dari semua negara. Demokrasi. Tentang demokrasi terbesar, macam-macam itu.
Tapi sekarang saya rasa Amerika juga mengalami hal-hal yang kita alami dalam derajat yang berbeda gitu. Oke. Ya agak susah saya Agak susah. ini, agak susah saya. Tadi kalau mention bukan Amerika dan juga soal demokrasi, apakah ini juga alarm bahwa demokrasi itu sebagai sebuah sistem fail? Banyak yang ngomong bahwa demokrasi udah nggak populer lagi gitu ya. Oke. Karena mungkin ini pembacaan sederhana saya bahwa karena demokrasi gagal menjelaskan pada dirinya sendiri dan kepada publik bahwa ini adalah sebuah hal-hal atau cita-cita yang ingin dicapai dengan solusinya gitu. Demokrasi kan nggak bicara solusi. Oke. Dia bicara tentang mungkin mekanisme. Oke, terakhir. Apa impian Mbak Dani ketika Indonesia berusia 100 tahun di 17 Agustus 2045? Indonesian Dream versi Jaleswari Pramodawardhani? Kita tuh ditakdirkan sebagai bangsa yang bineka. Kekuatan kita sekaligus kelemahan kita itu adalah di keragaman itu sendiri. Jadi saya membayangkan 100 tahun Indonesia itu menjadi negara yang inklusif, negara yang disegani oleh negara-negara lain dan berdaya saing global. Ya negara yang kemampuan teknologinya, kemampuan budayanya dan lain-lain itu setara dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa besar di Indonesia. Optimis? Selalu kita harus punya peta jalannya. Jadi kita kalau cuman impian-impian seperti yang saya katakan tadi, hanya berhenti di impian itu utopia banget gitu, utopis banget gitu. Tapi ya itu harus ada peta jalannya gitu. Kita peta jalan menuju 100 tahun itu kan tinggal 21 tahun lagi gitu. Itu bukan, itu kalau dipikirkan itu cuma 4 pemerintahan gitu. 2 presiden lah kalau mau dibicara incumbent tuh bisa ini. Nah itu kalau misalkan nggak dimulai dari sekarang, itu saya ya mungkin agak susah mengucapkan. Saya sedih, Mas. Jadi ketika kita bicara mimpi itu kan biasanya mimpi itu harus optimis, mimpi besar, kebaikan. Tetapi jalan yang kita rintis untuk ke sana itu ternyata nggak mudah gitu. Karena nggak semuanya itu tergantung, semuanya itu tergantung pada salah satunya yaitu tadi banyak elemen demokrasi yang sekarang ini secara institusional memang harus kita perbaiki lagi. Tapi meskipun sedih, meskipun kecewa, kan tidak boleh. Tetaplah mencintai Indonesia. Oh iya, itu mantra yang harus dihidupkan terus. Oke, Jaleswari Pramodawardhani. Makasih Mbak. Terima kasih Mas. Ya, itulah obrolan saya dengan Jaleswari Pramodawardhani. Ada beberapa kata kunci yang juga menarik bahwa kekuasaan itu candu. Sehingga siapapun yang memegang kekuasaan hati-hati karena itu candu. Ya, juga ada ungkapan bangsa ini butuh keteladanan karena ketika tiada keteladanan, kemudian juga orang bingung. Memang ada perasaan sedih, perasaan kecewa yang diwujudkan Mbak Dani dengan baju hitam-hitam. Saya juga yang hitam-hitam, tapi janganlah kemudian tetap mencintai bangsa ini. Indonesia terlalu indah untuk kemudian ditinggalkan oleh warga yang punya komitmen kebangsaannya. Silakan like, share dan komen, memberikan tanggapan atas gagasan-gagasan Jaleswari Pramodawardhani yang akan nanti saya bukukan bersama dengan tamu-tamu saya yang lain. Thank you. Jumpa lagi di Back to BDM edisi berikutnya.